Hari ini, mari kita selidiki kehidupan bangsa Israel 3.500 tahun yang lalu melalui Keluaran 1. Keluaran pasal 1 ayat 12 kita baca. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ayat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Bangsa Israel hidup tanpa kebebasan waktu itu. Mereka selalu diawasi dan dikendalikan orang Mesir dan dicambuk. Jika mereka tidak bisa mencapai jumlah hasil pekerjaannya, mereka segera disiksa. Mereka hidup sebagai budak lebih dari 400 tahun lamanya. Sebab itu, mereka mulai meminta pertolongan Tuhan. Pasal 2 ayat 23. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu Ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Lalu Tuhan mengutus Musa kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan setelah Tuhan membebaskan mereka dari tempat penderitaan itu? Bukankah mereka harus bersukacita, bergembira, dan bersyukur? Walaupun mereka harus bersukacita, pikiran mereka jauh berbeda. Kapan saja mereka kekurangan sesuatu, mereka berkata, lebih baik kita hidup di Mesir. Apa gunanya tanah Kanaan susu dan madu mengalir? Sekarang kita tidak punya daging, makanan, dan air sama sekali di padang gurun. Mereka tidak berterima kasih atas kebahagiaan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka, tetapi selalu mencoba mencari hal-hal yang membuat mereka susah. Itulah sebabnya Tuhan tidak berkenan kepada mereka, walaupun besar jumlahnya. Tuhan berkenan kepada Yosua dan Kaleb, walaupun hanya 2 orang. Karena semua 600.000 laki-laki mempunyai pikiran yang salah. Tuhan menyerahkan mereka pada akhirnya. Saudara-saudari, kita akan masuk ke sorga. Bagaimana pikiran kita tentang sorga? Keselamatan yang diberikan kepada kita tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di bumi ini, bukan? Warisan yang hebat disediakan bagi kita di sorga. Kita tidak boleh melakukan kesalahan seperti yang telah dilakukan bangsa Israel. Apakah kehidupan bangsa Israel 3.500 tahun yang lalu adalah hanya sejarah dari suatu bangsa? Ataukah itu berulang terjadi pada zaman ini tanpa kita sadari? Kita harus merenungkan kembali dalam kehidupan kita. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas hal yang kecil pun. Saudara-saudari, Tuhan menyelamatkan kita dari neraka. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur dan bahkan menari. Saya menemukan raut wajahmu sangat cerah. Ibu pernah berkata tentang tertawa. Dan mengapa kita harus tertawa? Dari hari Minggu sampai Sabtu, kita ada di dalam keadaan di mana kita bisa selalu tertawa. Orang yang menyadari keselamatan. Jangan kita lupa bahwa kita ada di dalam keadaan yang seharusnya kita bersyukur. Hari ini, ketika saya merenungkan diri melalui Alkitab, saya bisa berpikir, aku sungguh orang bahagia. Tetapi aku menghabiskan banyak waktu tanpa berterima kasih dan memuliakan Tuhan yang selalu memberikanku kebahagiaan. Tetapi hanya dengan bersungut-sungut sejauh ini. Tuhan telah membelah Laut Merah. Tuhan telah menurunkan mana 40 tahun lamanya. Tuhan telah mengirim burung-burung puyuh.
Tuhan telah meniadakan kehausan bangsa Israel dengan memukul gunung batu. Kasih karunia dan berkat pengampunan Tuhan tidak pernah berakhir. Namun, jika kita mengkhianati Tuhan, meninggalkannya, dan menolak kasih karunia agungnya, kita tidak layak untuk menerima tanah Kanaan. Hari ini, mari kita ucapkan syukur kepada Tuhan sekali lagi atas hal yang kecil pun. Tuhan, saya sangat senang. Saya bersukacita karena Engkau menyelamatkan saya dari neraka dan mengizinkan saya masuk ke surga. Terima kasih karena membuat saya mengenal kebenaran tentang Bapa dan Ibu. Mari kita berterima kasih kepada Tuhan atas hal yang kecil pun. Saya menutup khotbah ini. Terima kasih.